Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pada sistem pernafasan, sistem hematologi, dan juga sistem kardiovaskuler. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adila Indah Kirana dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang pertama di sini ada sistem pernafasan. Teknologi sistem pernafasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernafasan. Dikarenakan permasalahan dari sistem pernafasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernafas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum, kita akan temukan di dunia kesehatan ada 4 teknologi sistem pernafasan yang terdiri dari tracheostomi, pulmotor, spirometer, dan oksigen kateter. Yang pertama, teknologi tracheostomi merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang di dalam trakea yang bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernafasan. Caranya dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernafasan. Yang kedua, ada teknologi oksigen kateter atau selang pernafasan, yaitu berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Mengapa dilakukan? Karena pasien memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri. Oksigen kateter biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien. Oksigen kateter biasanya dipasang ke pasien pada kondisi-kondisi darurat saja, misalnya jika ada pasien yang mengalami koma, penyakit berat, setelah mengalami operasi dan tindakan lainnya. Selanjutnya di sini ada teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernafasan, seperti gangguan pernafasan karena tenggelam dan gangguan pernapasan karena kaget saat tersengat listrik. Selanjutnya ada teknologi nebulizer, alat yang digunakan oleh penderita asma. Merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Selain bisa digunakan untuk mereka yang mengidap asma, alat ini pun bisa digunakan untuk penderita penyakit paru obstruksi kronis. Nebulizer sendiri memiliki banyak jenis, yaitu perbedaannya dari segi lama perawatan, ukuran partikel obat yang bisa dihirup, hingga kemudahannya untuk bisa dibawa kemana-mana. Jenis nebulizer yaitu satu nebulizer kompresor, nebulizer ultrasonik, dan nebulizer mesh. Selanjutnya yang terakhir di sini ada teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Efek samping penggunaan ini bisa berupa sesak nafas, kepala yang tiba-tiba pusing, dan lain sebagainya. Dan biasanya kondisi-kondisi seperti ini di atas hanya berlangsung sesaat, lalu kemudian setelahnya akan kembali normal. Selanjutnya di sini ada pengertian dari hematologi, yaitu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari darah dan gangguan pada darah. Dengan ilmu hematologi, dokter dapat mendiagnosis dan mengobati berbagai kelainan darah, seperti anemia, gangguan pembekuan darah, hemofilia, dan leukemia. Dokter yang mempelajari ilmu tentang hematologi dikenal dengan sebutan hematolog. Seorang dokter ahli hematologi memiliki kompetensi untuk mendiagnosis dan merawat pasien yang memiliki kelainan darah. Di sini ada teknologi dari sistem hematologi. Yang pertama ada elektrokardiograf atau ECG. Merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Yang kedua di sini ada angioplasti.
Teknologi ini membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Yang ketiga ada terapi gen. Dilakukan dengan cara menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen. Terapi gen ini juga digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang membawa penyakit. Selanjutnya ada operasi bypass jantung. Operasi ini biasanya dilakukan ke penderita penyakit jantung koroner. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya lancar. Yang kelima ada transplantasi jantung. Merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. Untuk menjadi donor jantung ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada radioaktif scanning atau pemindaian dengan bahan radioaktif. Teknologi yang satu ini bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Yang terakhir ada pacemaker, merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Selanjutnya di sini ada pengertian dari sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Di sini ada teknologi dari sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada left ventricular assist device. Ini dipasang di jantung pasien untuk membantu menggerakkan jantung. Gagal jantung juga menyebabkan gerakan dinding jantung menjadi tidak sinkron, yang makin memperlemah pompa jantung. Yang kedua, pada kelainan katup jantung, saat ini sudah dapat dilakukan upaya penggantian katup jantung aorta tanpa operasi. Pada pasien yang sudah tua dan tidak dapat dilakukan operasi bedah jantung terbuka, misalnya untuk mengganti katup aorta dapat dilakukan dengan teknologi transaortic valve implantation melalui kateter yang dimasukkan ke pembuluh darah di bawah kulit. Katup jantung dilewatkan hingga ke dalam jantung dan dikembangkan dengan balon untuk mengganti katup yang lama. Di Indonesia, saat ini kita sudah dapat melakukan pemasangan cardiac resynchronization terapi atau terapi CRT, yaitu alat berukuran kecil yang dipasang untuk mengembalikan gerak dinding-dinding jantung agar lebih sinkron. Selanjutnya ada stem cell, akan digunakan tidak hanya untuk penyakit jantung, tapi juga pembuluh darah. Jadi jika banyak pembuluh darah di beberapa bagian yang telah rusak, maka sel akan diinjeksikan ke dalam pembuluh darah tersebut. Kita juga menggunakan teknologi untuk menutup pembuluh darah atau bagian jantung yang bocor atau terbuka, misalnya pada bayi. Sebagian besar pelaksanaan tersebut menggunakan tindakan non-operasi, yaitu dengan cara memasukkan alat ke kateter. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.